Allah pun tidak akan menyiksa, mengazab satu kaum selagi kaumnya itu masih mau istighfar, masih mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi disertai dengan sholawat, disertai dengan zikir-zikir yang itu mendatangkan kedamaian ke dalam kalbu kita sekalian. Oleh karena itu para ikhwan yang saya muliakan, saya secara pribadi berharap terutama dari tokoh-tokoh nasional, dari pejabat-pejabat daerah, ayo kita bersama-sama secara bersinergi untuk kemudian membangun umat ini. Dulu di era Orde Baru ada istilah SDM, sumber daya manusia, membangun manusia seutuhnya. Tidak semua produk Orde Baru itu kemudian jelek, itu tidak. Sekarang ini SDM perlu orang yang bisa benar-benar paham, memahami, punya kompetensi dalam bidang agama, ya di bidangnya agama. Yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi, ya ekonomi. Yang memiliki keahlian di bidang tata kelola negara, ya mereka bidangnya di sana. Sebab untuk era kita sekarang ini, sebagaimana era Khulafaur Rasyidin, itu amat sangat susah sekali. Khulafaur Rasyidin dari Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu beliau itu adalah kiai, ulama, tokoh agama yang punya kendali dalam masalah syariah, tapi mereka juga tokoh negara. Tapi di era kita sekarang ini, kita merujuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sinfani minan nas, antara pemimpin kultural dan pemimpin struktural itu akan terpisah. Artinya pejabat ada orangnya, kiai juga ada orangnya. Nah, ketika kiai dan pejabat itu bersinergi, sama-sama membawa amanah min Allah Subhanahu wa taala li islahil ummah, untuk kebaikan umat, maka tentu Nabi mengatakan umat akan baik. Ketika keduanya bersinergi, yang kiai tentu dengan syariahnya, kemudian yang pejabat tentu dengan kepakarannya dalam menata kota, menata daerah, tapi selalu meminta fatwa, meminta petunjuk kepada para ulamanya, maka tentu ini akan menjadi baik untuk daerahnya, juga baik untuk masyarakatnya. Tapi sebaliknya, ketika ulamanya
ketika umaranya tidak bisa bersinergi, jalan sendiri-sendiri, maka kita bisa kemudian melihat fenomena-fenomena yang amat sangat janggal sekali. Seperti sekarang ini, yang dibutuhkan oleh Palestina itu bukan hanya teriakan kita, bukan hanya sumbangan pendanaan saja, tapi yang dibutuhkannya adalah ayo kita bersama-sama memusuhi pihak-pihak yang melakukan gerakan genosida terhadap bangsa Palestina. Insya Allah Yahudi di Palembang juga ada, atau orang yang pro dengan Yahudi di Palembang juga ada, apalagi kemudian di Jawa, di Jakarta dan seterusnya. Saya yakin andai kata Nabi kita Muhammad SAW secara fisik masih bersama dengan kita, maka kita disuruh berperang untuk melawan Yahudi dan orang-orang atau bangsa-bangsa yang mendukung gerakan-gerakan mereka. Amerika di Indonesia banyak, orang Eropa di Indonesia banyak. Ini suara Islam. Sebab tanpa gerakan seperti itu, tidak akan pernah yang namanya Yahudi CS itu berhenti dari hal-hal yang sekarang ini amat sangat memprihatinkan sekarang. Ancaman terakhir Netanyahu adalah dia akan membuat Lebanon seperti Gaza, akan dihancurkan. Bahkan tidak tereng aling-aling lagi sekarang ini. Tentara kita dua terluka, padahal itu dalam lindungan PBB. Kenapa? Bom dari Israel. Cuma sayang itu, kalau ulama yang berbicara keras, maka akan dicap dengan teroris, kemudian radikalis. Karena apa? Karena dia jalan sendiri. Inilah terseok-seoknya agama apabila tidak kemudian ditopang, didorong, didukung, dibackup oleh al-mulk, oleh kekuasaan. Oleh karena itu Imam Ghazali, ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah, kalau kita hitung sekarang sudah 8 abad yang lalu, beliau mengatakan ad-dinu wal mulku tau'aman. Agama dan kekuasaan itu seperti anak kembar, bak dua sisi mata uang, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika kiai jalan sendiri, ya semampunya, al-mawjud ala diri. Ketika kemudian umaranya tidak mau kenal kiai, maka wal-wal kedua kata orang Jawa, ya, orang kodok, orang kadal, semua diuntal begitu, ya. Menghalalkan segala cara. Diberi amanat untuk membangun daerah, tapi daerahnya tidak terbangun. Yang terbangun hanya wilayah di sekitar rumah keluarga mereka. Itu mulanya saya pernah bicara kepada Pak Nawardi, ya, bahwasanya ayo Pak, untuk periode pertama ini bangunlah Sumsel